The only explanation for these observations is that this planet is part of a three-body star system. Because it keeps tugging on it, it keeps pulling it away. And the previously stable orbit would just decay into chaos. Bayangkan jika kita hidup bukan hanya dengan satu matahari, tapi dengan 3 matahari sekaligus. Mungkin yang pertama terlintas di pikiran kita adalah panas yang luar biasa. Tapi ternyata masalahnya jauh lebih rumit dari sekadar panas. Menurut hukum fisika, bila bumi memiliki 3 matahari, maka kita akan menghadapi sebuah persoalan rumit yang disebut three-body problem. Planet kita akan mengalami ketidakstabilan ekstrim. Ia akan terdorong dan terpental ke segala arah secara tak tentu, menimbulkan bencana demi bencana. The planet's under the gravitational force of all three suns! There is no solution to the three-body problem. The 3 suns in the sky. Every civilization ends in chaos. Topik inilah yang menjadi latar dalam serial Netflix terbaru berjudul Three-Body Problem. Serial ini mengisahkan bagaimana sebuah peradaban alien hancur lebur hanya karena mereka hidup di sistem dengan 3 matahari. Yang menarik, meski terdengar fiksi, masalah ini nyata dalam dunia fisika dan matematika dan telah menjadi misteri sejak zaman Newton merumuskan gravitasi. He looked at all these little tugs and he says, I'm worried that the solar system will go unstable. Nah, dalam video ini, kita akan membedah apa sebenarnya yang dimaksud dengan three-body problem dan mengapa selama ratusan tahun para ilmuwan belum mampu menyelesaikannya. Seolah hanya Tuhan yang tahu bagaimana alam semesta bisa berjalan sedemikian seimbang. 我们用现在的物理和数学都没有办法去预测它的运动。 However, if one of the other suns snatches our planet away, that's a chaotic era. Burn her. No, listen, she's got it right. She's got evidence. Ada 3 alasan kenapa kamu wajib menonton serial ini. Pertama, karena serial ini disutradarai oleh pembuat Game of Thrones, salah satu serial paling fenomenal dan megah yang pernah tayang di HBO. Artinya, kualitas produksinya sangat tinggi. Kedua, serial ini diadaptasi dari novel fiksi ilmiah terpopuler di Tiongkok yang ditulis oleh Liu Cixin dan menjadi salah satu karya tersukses selama 2 dekade terakhir. Dan yang ketiga, serial ini mengangkat salah satu konsep paling rumit dalam dunia fisika yang jarang diangkat ke layar lebar, yaitu three-body problem. Masalah 3 benda langit yang saling tarik-menarik dalam gravitasi. I know where it comes from, but I guess for many people, even many readers who come to your book, won't know why it's called that. 三体的起源它来自于它最初来自于这个物理学和数学中的这个三体问题。 Lalu, apa isi cerita film ini? Explain to me what's going on. About a month ago, all the major accelerators started generating results that make no sense. Bahkan, beberapa ilmuwan sampai bunuh diri gara-gara headset misterius yang dipakai. Headset tersebut membawa mereka masuk ke sebuah dunia virtual yang terasa sangat nyata, sebuah game yang penuh teka-teki. Salah satu karakter utama, Jin Cheng, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam dan masuk ke dunia tersebut. Your mission is to solve the riddle of this world. Di sana, ia menyaksikan berbagai kejadian aneh, di mana orang-orang mengalami kejadian mengerikan. It's too hot, she's gonna burn up. Dan Jin harus mencari penyebab semuanya berdasarkan pengetahuannya tentang sains. The only explanation for these observations is that this planet is part of a three-body star system. Ia pun menyimpulkan bahwa dunia dalam game tersebut dikelilingi oleh 3 matahari, bukan 1. Akibatnya, peradaban di sana hidup dalam 2 fase, masa stabil dan masa kaos yang datang silih berganti tanpa bisa diprediksi. If our planet revolves around one of the suns in a stable orbit, that's a stable era. However, if one of the other suns snatches our planet away, that's a chaotic era. Namun ternyata, game itu bukan hanya simulasi.
Headsetnya dikirim oleh makhluk asing dari planet lain. We don't have this technology. Sebagai bentuk permintaan bantuan, mereka sedang mengalami kehancuran dan berharap bisa pindah ke bumi. And when you know your planet is doomed, what is the solution? Flee. Find a new home. You welcome us, won't you? Tentu saja, kedatangan alien ini memicu konflik besar antara manusia dan alien dan juga sesama manusia. Ada yang setuju, ada pula yang menentang. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton sendiri. Tapi yang terpenting sekarang kita bahas apa itu three body problem dalam konteks yang aslinya. Untuk memahami semua ini, mari kita mundur ke abad ke-17. Saat itu, Newton menemukan hukum gravitasi. Tentu kalian tahu apa itu gravitasi, gaya yang menarik segala sesuatu ke bawah. Tapi gravitasi bukan hanya menarik apel jatuh ke tanah, melainkan juga menjaga bulan tetap mengorbit bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. Dengan hukum gravitasi digabungkan dengan hukum gerak Newton 1, 2, dan 3, maka Newton cukup sukses mendeskripsikan semua gerak planet di tata surya. Tapi di sini masalahnya, rumus gravitasi Newton hanya berlaku untuk menghitung dua benda, misalnya bumi dengan matahari atau bumi dengan bulan. Sementara bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu sistem tata surya. Bukankah ketiganya seharusnya saling mempengaruhi? Awalnya Newton tak terlalu memperdulikan karena rumusnya juga bekerja. Hingga akhirnya ia memperhatikan Jupiter yang masanya 11 kali lebih besar dari bumi. Gravitasi Jupiter seharusnya punya dampak besar terhadap orbit bumi, bahkan salah-salah Jupiter bisa menendang bumi dari orbitnya. But then he worried. He said every time Earth comes around the back stretch, and Jupiter's out there. Right. Jupiter but tug on it a little bit. That's a lot of gravity. He looked at all these little tugs and he says, I'm worried that the solar system will go unstable. Right. Because it keeps tugging on it, it keeps pulling it away. And the previously stable orbit would just decay into chaos. Nah, disinilah Newton kewalahan. Rumusnya hanya bisa digunakan untuk dua benda. Saat mencoba menambahkan objek ketiga, keempat, dan seterusnya, perhitungannya jadi sangat rumit. Ada banyak variabel yang tidak terlihat. You know what he said? But I know my stuff works, and it looks stable to me. Right. So clearly it is stable, even though it looks like maybe it wouldn't be stable. You know what he says? He said every now and then God fixes things. Well, there you go. That's the answer. Even Isaac Newton. Dan persoalan inilah yang akhirnya dikenal sebagai three body problem. Dan sejak saat itu, selama lebih dari 3 abad, persoalan ini tetap belum bisa diselesaikan sepenuhnya sampai sekarang. Bahkan pada tahun 1887, Raja Swedia, King Oscar II, pernah mengadakan sayembara bagi siapa saja yang bisa memecahkannya. Sayembara itu dimenangkan oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Henry Poincaré. Namun kemudian, ia sendiri menemukan kesalahan dalam jawabannya dan menarik kembali karyanya. Meski tidak berhasil memecahkan three body problem, Poincaré justru menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa sistem dengan 3 benda langit akan selalu mengalami chaos. This is a nice way to demonstrate the fundamental cause of chaos. We have a little pendulum with a magnet on the end of a rod. We release it, and it undergoes a very complicated motion because it is interacting with 3 fixed magnets glued to the base. Untuk menjelaskannya, bayangkan ada sebuah bandul bermagnet yang digantung di atas beberapa magnet lain. Jika kita lepaskan bandul itu, gerakannya akan kacau balau, berbelok ke kanan, ke kiri, atau malah melingkar, tergantung pada posisi awalnya. Just watch how the pendulum makes its kind of very irregular way. Hope you can sort of see that maybe. Makes its very irregular way around the magnets. And again, extremely hard to predict. Very kind of complicated trajectory, but gerakan yang tak bisa diprediksi ini disebut chaos. Inilah yang diamati oleh Henry Poincaré ketika ia mendalami three body problem. Dan inilah yang terjadi jika 3 objek saling tarik-menarik satu sama lain. Gerakannya jadi tidak stabil dan sangat sensitif terhadap kondisi awal. Tapi yang perlu kalian ingat, gerakan random tidaklah sama dengan chaos.
dalam gerakan chaos sebenarnya sangat teratur. Yang membedakan hanyalah ketika posisi awal yang berbeda, maka akan menghasilkan lintasan akhir yang berbeda juga. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa diprediksi. Fenomena ini dikenal dengan sebutan efek butterfly. When the magnet approaches the fixed magnet, it can go either to the left or to the right. Which way it goes depends very sensitively on exactly where it is when I release it. Kembali ke cerita serial Three Body Problem, planet asal alien itu mengorbit 3 matahari. Maka nasib mereka tidak pernah bisa diprediksi. Kadang mereka mendekati matahari dan mengalami panas ekstrim. Kadang mereka menjauh dan membeku dalam kegelapan. Bahkan terkadang mereka akan tertarik pada gaya gravitasi yang ekstrim. Dan apisnya mereka tidak akan pernah tahu kapan bencana-bencana itu akan datang. 那么，仅仅这3个点在它们的引力相互作用之下的运动，我们用现在的物理和数学都没有办法去预测它的运动。No computer can predict the behavior of 3 bodies indefinitely. The 3 suns in the sky. Every civilization ends in chaos. Tapi anehnya, walau masalah ini tak kunjung terpecahkan, para ilmuwan malah mendapat inspirasi untuk menciptakan cabang baru dalam matematika, teori chaos atau chaos theory. Chaos theory menyadarkan kita bahwa ketidakpastian tidak berarti kekacauan total. Dalam sistem yang tampak acak, ternyata tersembunyi pola-pola tersembunyi yang sangat rapi. Semua keragaman yang kita lihat di alam, bentuk awan, ombak, petir, bahkan pola cuaca, adalah manifestasi dari sistem kaos yang diatur oleh hukum-hukum tertentu. Kembali ke pertanyaan Newton tadi. Kenapa tata surya kita tetap stabil padahal penuh dengan planet? Jawabannya karena jarak antar planet dan ukurannya sangat pas. Posisi planet-planet dalam tata surya kita seperti diatur sedemikian rupa sehingga keseimbangan tetap terjaga. Namun, ini bukan jaminan abadi. Pada 2009, 2 peneliti melakukan simulasi menggunakan komputer. Mereka hanya menggeser orbit Merkurius kurang dari 1 mm dari posisi aslinya. Hasilnya mengejutkan. Perubahan sekecil itu bisa membuat Merkurius bertabrakan dengan matahari atau Venus. Dan itu akan memicu reaksi berantai yang menyebabkan kehancuran seluruh tata surya. Masalah kecil dalam gravitasi bisa membawa efek besar dalam skala kosmik. Jadi, saat kalian menatap langit malam dan melihat bintang-bintang berkelip, sadarilah, keseimbangan alam semesta ini luar biasa rapuh, tapi juga menakjubkan.